Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiwastu, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Kolodistira dari kelas 10 MIPA 1, nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperhatikan uji coba sederhana, yaitu uji coba redoks, korosi pada paku. Nah, apa sih tujuan percobaan, rumusan masalah, dan hipotesis pada percobaan kali ini? Untuk tujuan percobaan, yang pertama adalah untuk mengetahui proses pengeratan yang terjadi pada paku. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui berapa lama pengeratan yang terjadi pada paku. Lalu yang ketiga adalah untuk membedakan paku dengan media mana yang bisa berkarat dan tidak bisa berkarat. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Nah, ya, untuk rumusan masalah itu sendiri yang pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pengkaratan pada paku. Lalu yang kedua adalah berapa lama proses penkaratan yang terjadi pada paku. Nah, kita lanjut ke hipotesis. Hipotesis saya ialah suatu pengkaratan atau korosi pada paku akan lebih cepat terjadi apabila mengalami kontak langsung dengan unsur oksigen dan air. Oke, kita lanjut ke alat dan bahan serta langkah-langkah. Ya, oke guys, untuk alat dan bahannya, alatnya itu berupa 5 buah wadah gelas plastik sebagai medianya. Lalu ada untuk bahannya, yaitu ada paku, lalu media yang sudah terisi ada udara, air, minyak, larutan cuka, dan larutan garam. Guys, kita masuk ke langkah-langkah. Nah, karena media dari 5 buah wadah gelas plastik itu sudah terisi semua, jadi kita tinggal masukin paku-pakunya aja guys. Oke, dimulai dari udara kita masukkan pakunya, lalu air kita masukkan juga pakunya, lalu minyak, lalu larutan cuka kita masukkan, dan juga yang terakhir larutan garam kita masukkan. Oke guys, jadi kita tunggu proses penkaratan pada paku ini selama 5 hari. Oke, sampai ketemu di hari pertama. Oke guys, di sini sudah di hari pertama dalam percobaan korosi pada paku. Di sini kita bisa lihat paku di media udara belum mengalami perkaratan. Untuk larutan garam juga belum mengalami perkaratan atau tidak berkarat. Nah, untuk larutan cuka di sini sudah seperti kelihatan berubah warna ya. Akan tetapi ini masih sedikit berkarat. Nah, ini untuk air juga belum mengalami perkaratan. Untuk minyak juga tidak berkarat atau belum mengalami perkaratan. Guys, ini untuk di hari yang pertama. Ya guys, di sini sudah di hari kedua pada percobaan praktikum korosi pada paku. Oke, di sini kita lihat untuk udara, pakunya masih sama seperti kemarin, tidak berkarat dan belum mengalami perubahan. Garam juga sama, belum mengalami perubahan, berkarat. Lalu air seperti belum mengalami perubahan juga, sama seperti kemarin. Minyak pun juga sama, tidak ada perubahan. Dan yang terakhir larutan cuka, itu sudah mengalami perubahan dan sama seperti kemarin, sedikit berkarat. Guys, sekian pada analisis di hari kedua. Oke guys, di sini sudah di hari ketiga pada percobaan korosi pada paku. Kita lihat untuk larutan garam, pakunya belum mengalami perubahan. Kita ke minyak juga sama, belum mengalami perubahan. Lalu kita lanjut ke udara. Udara sedikit mengalami perkaratan. Lalu kita ke larutan cuka. Di larutan cuka mulai agak parah ya guys ya, mulai agak berkarat. Lalu kita ke air. Di air perkaratannya
masih biasa dan sudah sedikit berkarat. Oke, sekian pada percobaan di hari ketiga. Ya, di sini sudah di hari keempat pada percobaan korosi pada paku. Bisa kita lihat untuk larutan cuka, pakunya sudah berkarat parah. Untuk air terlihat sedikit berkarat. Minyak tidak mengalami perubahan apapun, tidak berkarat. Lalu kita lanjut ke udara. Udara sedikit berkarat. Dan yang terakhir kita lanjut ke larutan garam. Larutan garam sama seperti minyak, tidak mengalami perubahan apapun. Sekian pada analisis di hari keempat. Oke guys, di sini sudah di hari kelima atau hari terakhir pada percobaan korosi pada paku. Dan bisa kita lihat untuk di udara, pakunya itu sedikit berkarat. Lalu kita lanjut ke larutan cuka. Di larutan cuka, pakunya itu mengalami perkaratan yang parah. Lalu kita lanjut ke larutan air. Di air ini pakunya juga kelihatan cukup parah ya guys. Dan kita lanjut ke larutan garam. Nah, di larutan garam ini tidak terjadi apapun seperti di hari pertama, dan hari-hari seterusnya tidak mengalami perkaratan atau perubahan apapun. Kita lanjut ke minyak. Nah, minyak juga sama guys, seperti larutan garam, tidak mengalami perubahan apapun. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas di analisis data. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan analisis data atau hasil dari percobaan yang telah kita lakukan selama 5 hari terakhir. Di sini paku-pakunya sudah saya keringkan dengan tisu. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, paku yang bereaksi dengan udara. Di sini bisa kita lihat pakunya itu sedikit berkarat atau perkaratannya tidak begitu parah. Mengapa bisa demikian? Dikarenakan udara tidak berkontak langsung dengan air, dan di udara terdapat suatu unsur yaitu oksigen. Lalu kita lanjut ke larutan cuka. Di larutan cuka selama 5 hari terakhir, pengkaratan yang dihasilkan sangat parah atau banyak mengalami pengkaratan. Dan bisa kita lihat mengapa bisa demikian, dikarenakan di larutan cuka berkontak langsung dengan air serta dengan oksigen. Lalu kita lanjut ke air atau H2O. Di sini bisa kita lihat paku yang bereaksi dengan air selama 5 hari terakhir itu mengalami pengkaratan yang cukup parah, yang lumayan parah atau agak berkarat. Ya, mengapa demikian? Karena berkontak langsung dengan air. Lalu kita lanjut ke larutan garam. Di sini larutan garam itu pengkaratannya itu tidak ada atau tidak berkarat sama sekali dari hari pertama sampai hari terakhir. Mengapa demikian? Karena di larutan garam itu tidak terdapat suatu unsur oksigen dan air. Lalu kita lanjut, yang terakhir adalah minyak. Di minyak sendiri juga sama seperti larutan garam, tidak terjadi apapun dari hari pertama sampai hari terakhir. Oke, nanti kita lanjut ke kesimpulan. Nah, apa yang dapat kita simpulkan pada percobaan yang telah kita lakukan selama 5 hari terakhir? Nah, dapat disimpulkan bahwa suatu pengkaratan akan terjadi apabila di suatu unsur terdapat oksigen dan air. Contohnya adalah air, cuka, dan juga udara. Setelah kita melakukan percobaan, kita dapat menjawab pertanyaan yang terdapat di penugasan. Mari kita jawab. Oke, di sini kita akan menjawab 4 pertanyaan pada penugasan.
Pertanyaan pertama adalah tuliskan reaksi perkaratan pada besi atau paku, lalu tentukan oksidator dan reduktor dalam reaksi tersebut. Di sini kita tulis dulu reaksinya, yaitu besi ditambah oksigen lalu ditambah air akan berubah menjadi besi 2O3 lalu ditambah air. Dan di sini kita setarakan agar dapat ketemu oksidator dan reduktornya. Di sini H ini menjadi 3, lalu ini menjadi 6H. Untuk Fe 2 ini jadi 2 jadi 4 Fe. Untuk oksigennya 3, ini 3. Dan di sini dapat ketemu oksidator dan reduktornya. Jadi oksidatornya itu besi, lalu reduktornya itu oksigen. Lalu kita menjawab pertanyaan kedua, bisakah kita mencegah korupsi pada logam seperti besi? Jelaskannya sampai 2 kali nih. Yang pertama itu bisa dengan melapisi logam dengan cat. Lalu juga bisa melumurinya dengan oli, agar tidak tersentuh langsung dengan oksigen, tidak terkena langsung oksigen. Lalu kita menjawab ke pertanyaan nomor 3. Sebutkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghambat korosi pada besi. Oke, yang pertama itu jelas ya, melapisi besi dengan cat, sama seperti yang tadi sih, dengan cat. Lalu memakai perlindungan katoda. Dan lain-lain. Lalu yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah sebutkan peristiwa lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip redoks. Yaitu jelas seperti yang kita praktekkan tadi, paku yang berkarat. Lalu yang kedua itu ada apel jika didiamkan, didiamkan akan berubah warna. Lalu juga bisa minyak goreng yang terus-terusan dipakai itu bisa berubah. Minyak goreng dipakai terus-menerus itu bisa berubah warnanya, bisa berubah menjadi lebih lebih nggak sehat lah. Dan lain-lain. Sekian dari jawaban serta pertanyaan dari penugasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.